selamat pagi adik-adik. Hari ini di video ini adik-adik berjumpa dengan Kak Bonita dan Kak Vera. Yuk, sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, Kak Bonita ingatkan kalian, datanglah ke hadirat Tuhan dengan versi terbaik kalian, bukan dengan asal-asalan ya. Sebelum kita memulai ibadah kita mau terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan terhadap setiap kami selama sepekan yang lalu. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, datang ke hadirat Tuhan meskipun secara online. Tuhan, inilah kami dengan segala keberadaan kami ingin memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan, dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan pimpin jalannya ibadah setiap kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, seperti yang tadi sudah Kak Bonita bilang ya, datanglah ke hadirat Tuhan dengan versi terbaik kalian. Datanglah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kalian tahu lagu ini enggak? Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Nah, di lagu ini dikatakan kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kalau gitu berarti di saat kalian memuji Tuhan, kalian mendengarkan firman Tuhan, harus sungguh-sungguh, benar-benar dengan hati yang penuh sukacita, bukan dengan asal-asalan memuji Tuhan. Ya, yuk kita pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita, di mana kita mau menyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Adik-adik, sudah selama sepekan ini kita merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka kita tentunya akan membalas kebaikan Tuhan itu, ya, kasih Tuhan itu terhadap kita. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan mentaati firman Tuhan. Jadi kita mentaati firman Tuhan itu bukan karena kita mau dapat pahala, karena kita mau dapat sesuatu yang enak-enak, yang bagus-bagus gitu ya dari Tuhan, bukan. Tetapi kita mau taat kepada Tuhan itu sebagai bentuk kita membalas kasih Tuhan yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah adik-adik, kita mau pujikan sebuah lagu yang menyatakan bahwa Allah itu baik.
Kebaikannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang mengasihi kita semua. Yuk kita pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, kita sudah penuh dengan sukacita, dengan semangat memuji Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita untuk menyiapkan hati kita. Kita mau mendengar suara Tuhan atau kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan memberikan persembahan, di mana persembahan ini juga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kita memberikan persembahan ini dengan tulus hati, ya, dengan penuh sukacita karena kita mengasihi Tuhan. Yuk adik-adik siapkan kotak persembahan yang sudah kalian buat, dan sambil persembahan kita akan memujikan sebuah lagu, Ku Persembahkan Hidupku. Lagu ini sekaligus sebagai lagu penghantar kalian untuk memasuki firman Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan
suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa sekaligus kita akan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk setiap kami anak-anak-Mu beserta dengan keluarganya. Tuhan, saat ini Tuhan kami mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi kami belajar untuk memberikannya dengan hati yang penuh sukacita dengan ketulusan. Kiranya Tuhan mau layakkan persembahan ini dan Tuhan mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Sertailah dan berikan hikmat kepada orang-orang yang akan mengelola persembahan ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami, sehingga kami boleh semakin mengenal Tuhan. Kami berdoa untuk Kak Vera yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah di dalam segala keterbatasannya, Tuhan akan pakai Kak Vera untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Perikop ini menceritakan tentang Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Siapa ya Yohanes Pembaptis? Yohanes adalah anak dari Zakaria dan Elisabeth. Yohanes memakai jubah bulu onta dan berikat pinggang kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, Yohanes punya tugas yang sangat hebat dan luar biasa. Yohanes mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes bersuruh di padang gurun Yudea dan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Itu yang dilakukan oleh Yohanes. Maka datanglah orang-orang dari Yerusalem, Yudea, dan sekitar Yordan kepada Yohanes. Buat apa? Karena mereka mendengar panggilan dari Yohanes. Panggilan Yohanes adalah panggilan agar orang-orang mengakui dosa dan bertobat. Mereka datang kepada Yohanes untuk mengaku dosa, dan sambil mengaku dosa, mereka dibaptis dan mereka bertobat. Arti bertobat itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, bertobat adalah mengakui dosa kita dan kita tidak melakukan dosa lagi. Itu artinya bertobat. Kita baca Matius 3 ayat 13 dan 14. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Nah, kenapa ya Yesus mau dibaptis sama Yohanes? Orang-orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis sebagai tanda bahwa mereka mengakui dosa-dosa mereka dan mereka bertobat dari dosa-dosa mereka. Artinya mereka tidak mau lagi melakukan dosa. Tapi bagaimana dengan Yesus? Apa Yesus juga
perlu mengakui dosa dan bertobat? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tidak perlu mengakui dosa karena Tuhan Yesus sama sekali tidak berdosa. Tapi mengapa Yesus mau dibaptis seperti kebanyakan orang? Nah, kita lihat dari Matius 3 ayat 15. Yuk kita buka lagi kitabnya. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenalkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menggenapkan kehendak Allah. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengerjakan kehendak Allah. Kalau dipikir-pikir, pada saat itu pasti banyak orang yang beranggapan kalau Yesus itu berdosa karena Yesus minta dibaptis juga kan. Tapi itulah yang Yesus jalani. Yesus bersedia untuk taat kepada kehendak Allah. Yesus tidak pilih-pilih mana kehendak Allah yang mau dia tepati atau ditaati, atau mana kehendak Allah yang Yesus tidak mau taati. Tidak, Yesus tidak pilih-pilih. Yesus menggenapi dan mentaati seluruh kehendak Allah, termasuk mentaati kehendak Allah untuk Yesus dibaptis oleh Yohanes. Sekalipun Yesus tidak berdosa, tetapi bisa dikira, dinilai dan dianggap orang sebagai orang berdosa, tapi Yesus tetap rela melakukan kehendak Allah. Nah, adik-adik, apakah kalian bersyukur untuk Yesus yang mau merendahkan diri dan rela disamakan seperti orang berdosa, sekalipun dia tidak berdosa? Kalian harus bersyukur karena punya Tuhan Yesus yang baik. Nah, ada yang tahu apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus dibaptis? Yuk kita baca ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika Yesus keluar dari air, seketika itu juga langit terbuka. Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Allah berkenan kepada Yesus karena Yesus taat akan kehendak Allah. Seperti Yesus yang menyenangkan Allah Bapa di surga dengan cara mentaati kehendaknya, apa adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan Yesus? Caranya dengan mentaati kehendak Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan melakukan firman setiap hari. Kak Vera mau kasih kabar penting dari firman Tuhan hari ini. Ada hal istimewa dari baptisan Yesus. Baptisan Yesus menandai awal perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Maka setelah Yesus dibaptis, mulailah Yesus memberitakan Injil. Itulah yang Yesus lakukan sampai akhir hidupnya. Oh ya, bukan saja suara dari surga bahwa Allah berkenan kepada Tuhan, tetapi Allah juga memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi Yesus memberitakan kabar keselamatan. Nah, Kak Vera mau sharing sedikit. Sebenarnya Kak Vera mau berhenti dari pelayanan sekolah minggu. Kenapa? Kak Vera merasa nggak bisa apa-apa kalau pelayanan sekolah minggu lewat online. Kak Vera nggak biasa ngomong di depan kamera. Setiap bikin video sekolah minggu seperti ini aja Kak Vera membuatnya sampai berjam-jam. Belum lagi cari gambar, ngedit video, ya kan? Ya, Kak Vera
orangnya gaptek, nggak bisa seperti adik-adik yang pintar-pintar main ini HP. Jadi Kak Vera sempat putus asa dan merasa tidak berguna. Kak Vera berdoa minta hikmat dari Tuhan, dan juga tentu saja Kak Vera sharing cerita-cerita sama teman-teman guru sekolah minggu. Lalu jawaban dari doa Kak Vera adalah Kak Vera tetap mau taat menjadi guru sekolah minggu, memberitakan firman Tuhan pada kalian supaya kalian mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Kak Vera mau kalian sharing perbuatan apa yang sudah kalian lakukan dan berkenan kepada Allah. Boleh kalian foto, misalnya taat kepada orang tua kalau disuruh belajar, atau di video waktu kalian diminta mama membantu pekerjaan rumah. Seperti biasa, kalian kirim ke guru kelas masing-masing. Ditunggu ya. Ayat Mas hari ini adalah Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ulang ya, Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Ajar kami untuk kami senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Kami senantiasa belajar untuk mentaati firman Tuhan, sehingga hari kami dipenuhi dengan berkat Tuhan dan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus disukakan akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan, ya. Tak terasa kita harus segera mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Sebelumnya kita akan pujikan sebuah lagu, Hidupku Bukannya Aku Lagi. Dari firman Tuhan tadi kita sudah belajar bukan bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah, ya. Oleh karena itu kita mau mengizinkan Yesus untuk memimpin hidup kita, sehingga hidup kita ini sudah bukan hidup kita lagi, tetapi Yesuslah yang hidup di dalam kehidupan kita. Yuk kita pujikan lagu kesanggupan kita dengan penuh sukacita. Dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus sudah menolong kami untuk kami boleh mengikuti jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya.
Kami percaya Tuhan, ibadah hari ini bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi ibadah ini sungguh akan menjadikan kami anak-anak yang semakin mengenal Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan hari ini juga boleh menjadi pedoman bagi kami menjalani hari-hari kami ke depan. Tuhan, kami butuh pertolongan Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan, kami butuh kasih setia Tuhan untuk sepekan yang akan datang. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kalian akhiri ibadah ini, Kak Bonita mau ingatkan, jangan lupa absen ya. Jadi yang sudah selesai menyaksikan video ini, silakan minta tolong papa atau mama, atau kalau kalian sudah punya handphone sendiri, masuk dalam grup untuk absen ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.